Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Hari ini kita akan ngobrolin tentang cita-cita atau tujuan hidup. Tujuan hidup. Nah, kita akan sharing sih sebenarnya ya. Kalau dengar cita-cita sebenarnya aku jadi inget waktu kecil tuh cita-citanya nggak jauh-jauh dari pengen jadi dokter, ya kan, pengen jadi polisi yang cowok-cowok tuh biasanya. Betul. Kamu dulu? Dulu saya pengen jadi astronot. Astronot ya, beda dari yang lain selalu ya. Kenapa sih? Ya pada saat itu sering ke perpustakaan SD itu punya perpustakaan kecil. Jadi banyak ensiklopedia tapi tentang luar angkasa. Matahari itu adalah atom atau apa, terus luar angkasa. Wah, kayaknya seru jadi astronot gitu. Bisa lihat luar angkasa gitu. Iya, pengen keluar angkasa gitu. Kalau sekarang udah enggak lah ya. Sekarang udah enggak kayaknya kalau untuk jadi astronot. Nah, kalau sekarang cita-cita atau tujuan hidup kamu apa sih sebenarnya? Cita-cita atau tujuan hidup sebenarnya mungkin kita coba saya bagi jadi dua kali ya, sebagai individu dan individu bermasyarakat sama sebagai kepala keluarga misalkan. Iya, dalam keluarga ya. Ya, kalau dalam keluarga ya pasti cita-citanya pengen membahagiakan keluarga sih, lebih ke situ. Pengen menjadi suami yang baik sama ayah yang baik untuk anak. Jadi ya lebih ke arah situ. Jadi segala sesuatu yang diupayakan atau yang dilakukan sekarang itu demi untuk mewujudkan hal itu. Gitu. Itu kalau di keluarga. Individu? Kalau dalam segi individu bermasyarakat, saya sampai saat ini sih mikir pengen memberikan suatu pemikiran-pemikiran untuk teman-teman semuanya, baik mahasiswa atau siapapun yang butuh gitu ya. Jadi artinya siapa tahu yang saya pikirkan atau yang saya pahami itu bermanfaat atau lebih bermanfaat untuk orang lain dibandingkan saya. Bahkan gitu. Ya. Iya, jadi itu sih pengen membuat sebanyak mungkin orang tahu tentang apa yang saya pikirkan, gitu aja. Makanya siapa tahu bermanfaat ya. Ya, makanya juga ya berminat untuk menjadi dosen gitu. Karena dengan itu jadi ada media juga ada media dan siapa tahu generasi-generasi muda nih, anak-anak generasi Z nih bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah saya pikirkan sebelumnya gitu sih. Kalau kamu gimana? Nah, kalau aku sebagai individu gitu ya, pengen menjadi seorang perempuan yang terus memberdayakan diri untuk mengembangkan potensi, kemampuan yang ada gitu. Dan syukur-syukur bisa bermanfaat nggak cuma untuk diri sendiri dan juga untuk orang banyak gitu, untuk orang lain. Nah, kalau misalnya untuk keluarga ya cita-citanya pengen jadi istri dan ibu yang baik tentunya ya untuk anak gitu, karena banyak perempuan yang belum punya kesempatan untuk itu kan Mas. Ada yang kerja akhirnya belum bisa menjalani peran secara utuh dalam menjalankan peran sebagai ibu misalnya atau sebagai istri. Nah itu juga yang menyebabkan kamu resign juga ya mungkin ya. Kemarin itu resign salah satunya karena itu ingin mewujudkan cita-cita yang benar-benar diinginkan gitu dalam hidup. Dan aku mengambil kesempatan itu sekarang karena memang ada gitu kan, bisa menjalani proses itu dan akhirnya menjalani sampai sekarang. Walaupun nggak berhenti untuk terus mengembangkan diri ya, walaupun betul. Kita lebih banyak di rumah sekarang, apalagi lagi pandemi gini kan. Nah gitu. Apalagi mau di-share tentang tujuan hidup? Itu sih mungkin teman-teman juga punya ya tujuan-tujuan Pasti hidup. semuanya punya. Tapi intinya sih sebenarnya gini, apapun tujuan hidupnya nggak ada masalah. Yang penting itu kebaikan ya untuk kita atau untuk masyarakat. Dan memungkinkan kita capai. Iya betul. Semua tujuan itu harus jelas indikatornya. Jadi ketercapaiannya terus harus jelas dan harus memungkinkan. Kalau misalnya tidak memungkinkan ya jangan sih. Kalau jangan terlalu jauh juga kan. Iya, dan lagi-lagi seperti biasa kita harus ada time limitnya. Lalu kalau misalkan mau mencapai satu tujuan pasti ada cara-caranya kita susun sendiri. Kalau ternyata meleset ya kita susun kembali cara-caranya supaya kita tetap bisa sesuai dengan tujuan hidup kita, itu sih. Makanya pentingnya bikin rencana nggak cuma satu yang kamu selalu bilang kan. Iya, bikin rencana itu harus ada plan A, B, C sampai Z gitu ya. Jadi kalau misalnya gagal di A, bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D, terus selanjutnya. Jadi nggak pernah gagal sih sebenarnya karena kita planningnya banyak. Kalau planningnya cuma satu, ya mungkin harus kerja lebih keras atau time limitnya lebih panjang gitu supaya kita tetap bisa berhasil gitu sih. Nah mungkin teman-teman mah ada gitu ya yang mencapai cita-citanya, yang cita-cita kecil itu ternyata tercapai di cita-cita sama lah dengan cita-cita yang sekarang.
Mungkin bisa share juga cita-cita sekarang apa sih, beda nggak sama cita-cita waktu dulu? Ya, atau mungkin mau share juga kendala-kendala Untuk ketika mencapai untuk itu. mencapai tujuan hidup itu gimana. Siapa tahu ada teman-teman juga yang nanti baca komentarnya bisa ngasih solusi, atau mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya. Iya. Yaudah, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.